di ruang terbuka publik, yang semoga dapat terserap oleh peserta dan khususnya mahasiswa Prodi Arsitektur Lanskap yang akan selalu berkecimpung dalam desain ruang terbuka hijau. Nampaknya kita semua sudah tidak sabar nih untuk menimba ilmu dalam webinar dengan topik mengapa skatepark diperlukan di Jakarta juga kota-kota lainnya. Yuk, mari kita simak bersama-sama. Demikian yang dapat saya sampaikan. Selamat berwebinar dan selamat siang semuanya. Silakan kepada Bu Olivia, saya kembalikan sepertinya. Ya, terima kasih Bu Hini atas sambutannya, opening remarks-nya. Terima kasih. Selanjutnya opening remarks oleh IALI Jakarta, Bapak Evan Sanjaya ST. Waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih, Pak. Baik, ini sudah direkam ya, Olivia? Ya, sudah direkam, Sudah Pak. direkam ya? Sudah, Pak. Baik, terima kasih. Selamat siang kepada semua yang hadir di acara sharing knowledge yang kedua ya, sekarang diadakan yang kedua berlangsung secara online. Semoga semua yang hadir di sini diberi kesehatan yang melimpah. Terima kasih juga untuk jajaran Prodi Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti, terlebih kepada Kaprodi Ibu Hiniati Wijaya, pada Pak Eko sebagai Prodi yang telah bersedia menjadi mitra IALI Jakarta dalam program IALI Jakarta Gukam. Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia ini dalam hal ini kami mewakili Ikatan Arsitek Lanskap Indonesia sebagai pengurus daerah IALI DKI Jakarta atau IALI Jakarta mengajak ke seluruh komponen untuk berkarya khususnya memang ini kota Jakarta juga mungkin kota-kota yang lain. Nah, ini sebetulnya juga merupakan rangkaian yang merupakan rangkaian dari HUT Kota Jakarta atau kemarin ada acara Jakarta Hajatan Jakarta ke 495. Jadi di bulan Juni ini memang IALI Jakarta sebagai hadiah juga mendukung kota Jakarta berkembang. Saat ini kolaborasi yang akan kita tampilkan adalah komunitas skateboard. Ada Mas Anggi, Mas Pevi, selamat siang. Mungkin nanti bahasanya yang santai aja, kita lebih ke berbagi pengetahuan. Kami memang memilih siang bahasa. Kami memilih Labskate ini memang sebagai yang pertama ya untuk pengalaman dan pengetahuan tentang pentingnya atau mungkin kebutuhan keberadaan ruang ketiga, ruang interaksi. Kita tahu ruang pertama adalah dalam rumah, di keluarga, ruang kedua mungkin di tempat kerja atau mungkin di kampus, di sekolah. Ya, kita membicarakan ruang ketiga yang tentunya landscape. Nanti mungkin Mas Anggi dan Mas Pepi akan berbagi pengalaman dan bercerita banyak hal tentang mengapa Jakarta dan kota-kota lain mungkin di Indonesia membutuhkan atau memerlukan skatepark sebagai sarana ekspresi, terutama untuk milenial saat ini sesuai dengan peradaban yang ada saat ini. Tentunya kerjasama pengalaman ini tidak hanya akan berlangsung untuk saat ini aja ya Mas Anggi ya. Kita juga mohon untuk juga kepada Prodi Arsitektur Lanskap atau mungkin kepada prodi-prodi dari universitas yang lain juga atau mungkin pengurus daerah dan bank, kami mencoba untuk bisa berkolaborasi berbagi dan kemudian kami juga meminta kepada Mas Anggi dan Mas Pepi ini juga teman-teman komunitas skater ya, pembagian pengalaman yang beda lah, mungkin lebih dalam lagi misalnya mengenai pembuatan skateparknya atau persyaratan apa yang dibutuhkan untuk skatepark,
sesuai dengan kebutuhan yang proper, yang aman. Nah, itu nanti kita bicarakan dalam rencana atau acara yang akan datang. Rekan-rekan dan komunitas serta adik-adik mahasiswa tidak menutup kemungkinan IALI Jakarta juga yang lain, pengurus yang lain dengan kolaborasi bersama dengan komunitas. Saat ini kami dari IALI Jakarta memang memiliki 3 program webinar series IALI Jakarta, kemudian ada IALI Jakarta Goes to Campus, dan nanti akan ada tur dan ziarah arsitektur lanskap ataupun tur untuk di lapangan atau skatepark. Acara ini diselenggarakan yang pada hari ini adalah acara IALI Jakarta Goes to Campus. Bidikan audien yang kami utamakan lebih kepada para mahasiswa arsitektur lanskap atau komunitas, walaupun tidak menutup kemungkinan juga dari kalangan profesi dan umum. Jadi nanti bahasanya mungkin lebih yang enak aja ya, jadi lebih santai aja, tidak usah formal. Nah, demikian sebelum saya akhiri penunjukan ini, menginformasikan acara-acara yang mungkin akan kami hadirkan, yang sudah kami rencanakan, bertopik tentang landscape trainer atau landscape entrepreneur, green space, mungkin ada tambahan untuk landscape arboris, sport, juga mungkin pengenalan tanaman untuk binatang dan serangga. Nanti cukup menarik ya, dan para peserta yang hadir dalam acara ini bisa juga untuk ikut bersama dengan kami. Dan kami pun menginformasikan bahwa seluruh kegiatan yang diselenggarakan oleh IALI Jakarta ini sudah didaftarkan dan memenuhi persyaratan program pengembangan profesi. Jadi akan mendapatkan SKPK atau PUM untuk keberlanjutan profesi, khususnya bagi anggota IALI yang terregistrasi. Akhir kata, kami dari IALI Jakarta mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Prodi Arsitektur Lanskap ValTL Universitas Trisakti dan seluruh peserta yang ada, juga komunitas skatepark, komunitas skateboard, dan Mas Anggi, juga Mas Pevi, Labskate, dan Supa, dan semoga acara ini bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Salam hijau. Ya, terima kasih Pak Evan atas kata sambutannya. Terima kasih. Untuk mempersingkat waktu, mari kita semua memasuki kepada acara inti, yaitu pemaparan materi oleh narasumber, sekaligus yang akan diikuti oleh tanya jawab yang akan dipandu oleh Bapak moderator kita yang sangat-sangat fresh, Bapak Reza Fauzi. Waktu dan tempat, kami persilakan Bapak Reza Fauzi. Ya, terima kasih Ibu Olive. Ya, sebelumnya dengan segala hormat saya mohon izin kepada Kaprodi Arsitektur Lanskap Ibu Insinyur Hidayati Wijaya dan Ketua IALI DKI Bapak Evan Sanjaya untuk memandu acara ini. Dan terima kasih juga kepada Bapak Anggi dari Labskate, dan kalau saya tahunya dipanggilnya Kang Pevi Permana kan biasanya nih kalau nggak salah. Ya, mungkin kita semua sudah menunggu, tidak sabar lagi menunggu materi-materi yang akan ditampilkan dan dijelaskan oleh 2 legenda hidup di Indonesia ini yang dalam profesi skateboarder gitu ya. Karena memang begitu flyernya disebarkan, Kang Pevi dan Pak Anggi, sudah ada yang bertanya, wah legenda Indo nih presentasi, ikutan katanya. Banyak yang nanya begitu. Makanya ini ramai banget. Kita bersyukur sekali, pesertanya sangat ramai, dan mungkin tidak berlama-lama. Untuk materi pertama akan dijelaskan oleh Bapak Anggi dari Labskate, dan nanti yang kedua oleh Pevi Permana, dilanjut dengan tanya jawab setelah keduanya melakukan presentasi. Kepada Bapak Anggi, kami persilahkan waktu dan tempat. Ya, baik, terima kasih semuanya Bapak Ibu sekalian, terutama Bapak Ibu dari Prodi Arsitektur Lanskap Universitas Trisakti, juga
jajaran di IALI Jakarta, Bapak Evan. Ini satu hal yang sangat baru dan sejarah baru juga buat kami di komunitas skateboard, terutama karena saya basically lahir dari komunitas juga. Mengucapkan terima kasih komunitas, atas nama komunitas mengucapkan terima kasih atas kesempatan ini. Satu hal yang sangat gembira ya kita sambut bahwa dari kalangan akademisi mau gitu untuk melihat ke arah komunitas, atau khususnya kalau di sini landscape ya mungkin ke skate park ya. Dan ini isu yang sangat kami tunggu-tunggu di komunitas untuk kita bisa jabarkan. Nah, nggak berlama-lama, mungkin sudah terlalu siang, saya coba akan paparkan materi. Oke. Mengapa skatepark diperlukan di Jakarta dan kota-kota lainnya? Perkenalkan, saya Leopold Angginion. Basically saya lahir dari profesional atlet skateboard. Nah, sebelum masuk menjadi skatepark designer. Jadi di sini saya dengan rekan saya namanya Herman Sulaiman, AKA atau alias Munting kita panggilnya, karena dia sebelumnya adalah BMX, profesional BMX. Jadi kalau mungkin zaman dulu kita suka lihat iklan-iklan yang ada sepeda BMX jungkir balik, nah udah nggak ada lain, dia orangnya. Kalau saya profesional di skateboard, jadi sempat jadi atlet skateboard, riding buat sebuah merek luar untuk mengikuti pertandingan. Nah, ini foto saya, maaf agak sedikit narsis, tapi dan agak hiraukan wajah saya yang begitu serius melakukan sebuah trik. Cuman di sini kalau kita lihat background-nya adalah Monas dengan suasana senjanya, itu luar biasa ya, keren banget gitu. Kalau mungkin ada skatepark di situ ya nantinya, tapi paling tidak inilah landscape yang bisa kita gambarkan. Ini foto yang diambil oleh teman saya, AK Rocks, bisa lihat di akun Instagramnya dia, fotonya bagus-bagus. Nah, Jakarta menjadi makin skateable dan rideable. Maksudnya gitu. Ini saya ada footage yang sebenarnya nggak ada suaranya. Jadi backsound-nya saya mau coba isi dengan backsound suara musik karya teman saya, namanya Raben. Dia rapper, dia bikin karya juga Jakarta sih. Mungkin bisa menemani lah kita untuk lihat-lihat Jakarta seperti apa gitu saat ini. Oke. Kita lihat 10 tahun terakhir ini Jakarta bukan main perubahannya. Dia trotoar, jalan raya, itu jadi jadi sesuatu yang menarik, menggugah hati para rider, para skater yang suka meluncur. Kenapa? Karena trotoar sudah bukan juga flat lurus, tapi lebar-lebar gitu. Jalan raya juga lebar-lebar. Suasana gedung-gedung yang ada di sekitar Jalan Sudirman dengan pelataran halamannya, plazanya, itu jadi keunggulan Jakarta di mata komunitas. Lihat trotoar seperti ini, rata, enak lah. Jalanan bisa kita lalui pakai skateboard, pakai sepatu roda, bersepeda juga nyaman.
Hmm. Nah, ini kawasan SCBD itu jadi favorit kita sebenarnya. Cuman di komunitas itu sangat dimusuhi oleh security di sana ya, karena memang cukup mengganggu ketika main di sana. Oke. Ya, thank you Raben untuk back sound-nya. Nah, peran Jakarta awal mula. Sebenarnya komunitas itu sudah lahir udah lama. Tahun 70-an, 80-an sudah hadir ada komunitas sepatu roda. Kita lihat buktinya di bawah nih ada di sebelah kanan ada foto. Ini diambil unik ya, diambil dari FIFA.co.id, itu ada artikel fotonya melawai Blok M. Di situ ada anak-anak sepatu roda pegangan di belakang mobil. Dan bukti kedua tuh di sebelah kiri ada salah satu brand susu, dia ngangkat materi sepatu roda sebagai materi iklannya dia. Jadi membuktikan kalau zaman itu memang sudah populer sepatu roda. Begitu pula komunitas BMX. Mereka juga sudah hadir di 80-an. Mereka sudah main di jalan, berkumpul, bikin kompetisi, dan juga menjadi sasaran materi iklan. Karena ya populer. Ini ada yang unik di foto ini. Ini skateboard, komunitas skateboard. Jadi salah satu materi artikel dari wonderskateboarding.com interview sama Om Chandra. Om Chandra ini senior kita yang termasuk salah satu orang yang masukin skateboard ke Indonesia gitu zaman-zaman itu. Di foto ini itu waktu itu Prambors bikin event pertandingan skateboard yang jadi jurinya adalah almarhum Dono Warkop kalau kita perhatiin. Jadi ini ada Warkop, ada Kasino, ada Indro. Nah, lumayan sudah hadir dari jauh-jauh hari komunitas-komunitas ini. Ini juga di Melawai, Blok M tahun 90-an. Ternyata di Jakarta tuh Melawai jadi salah satu center ya, pusat dari tempat ngumpul para komunitas ini. Jadi banyak di sana kalau kita bilang geng-geng skateboard dulu. Nah, dan ini sepertinya gambar diambil dari salah satu scene film nih. Tahun 90 saya baru pertama kali ke Jakarta, baru sampai. Jadi saya ingat tuh ada taksi-taksi presiden tuh. Nah, Jakarta become the perfect place to skate today. How come gitu kan? Kok bisa gitu? Ya kita udah lihat situasi yang tadi, di mana sepanjang jalan Sudirman udah enak banget, udah nggak kalau dibilang nggak ada boundary-nya, udah tinggal skate aja. Ini dibuktiin sama ada teman saya namanya Thomas Nawilis. Dia punya channel YouTube membahas tentang tentang sepatu roda. Dia coba akan describe melalui videonya, dia jelaskan gimana enaknya sih skating di Jakarta, apalagi di Sudirman gitu. Mari kita lihat.
Ya, mungkin sekian dulu ya. Kalau mau lihat lebih panjang bisa ke channelnya dia. Tapi paling nggak asik ya lihat mereka meluncur seperti itu di Jakarta, dan ya itulah yang terjadi saat ini. Nah, sekarang itu sebenarnya nggak cuma meluncur yang ada di komunitas yang terjadi. Jadi sepanjang meluncur itu kita juga ketemu dengan beberapa rintangan yang kita anggap tuh menarik untuk ditaklukkan. Jadi obstacles atau rintangan itu jadi daya tarik dan tantangan adrenalin. Di sini coba kita lihat video dari Supa Skateboarding. Ini kebetulan ridernya atau skaternya namanya Ruby Anda. Ruby Anda ini anak dari gitarisnya Ada Band. Kebetulan dia main skate dia. Nah, kita lihat itu barrier atau pembatas jalan ya. Mereka menganggap itu rintangan yang bisa ditaklukkan. Ini diambil pada saat Car Free Day, di mana tidak ada kendaraan yang lewat, bahkan pejalan kaki juga berjalannya di jalan raya. Jadi tidak begitu mengganggu ya. Kawan kita juga namanya Fiji, dia profesional skateboarder juga. Sebegininya ketertarikan mereka akan rintangan. Jadi baik skateboarder, skater, ya, BMX rider, dan para peseluncur lainnya suka akan tantangan. Itu yang terjadi sekarang. Semakin populer permainannya, semakin banyak peminatnya. Sepertinya itu udah jadi hukum rimbanya ya. Jadi gimana kalau viral, sudah pasti orang penasaran untuk mau mencoba. Nah, jadi komunitas nih, permainan-permainan makin banyak yang main. Otomatis sama dengan berpengaruh pada populasinya. Kita lihat pada kegiatan dari teman-teman BMX nih, yang riding di Jakarta. Jadi mereka ada program namanya Sahur on the Grind. Ini tahun 2022 nih kemarin nih. Jadi subuh-subuh mereka bikin program di Sudirman dan sekitarnya. Jumlah mereka juga lumayan besar.
Ya, no pain no gain. Jadi kalau Bapak Ibu mohon maaf ya kalau bisa melihat orang jatuh, tapi kalau di mereka satu hal yang biasa, jatuh bangun lagi, jatuh bangun lagi. Ya, itu ada salah satu filosofi yang tumbuh di dalam kita sebagai rider. Oh, kalau gagal harus coba lagi gitu sampai bisa. Itu terbawa sampai kita di kehidupan kita lah. Nah, kalau ada yang berhasil melakukan trik, yang senang semuanya, bukan cuman ridernya. Ya. Nah, satu lagi video. Ini kegiatan Go Skateboarding Day namanya. Go Skateboarding Day ini adalah satu hari di mana kita anggapnya sebagai lebarannya anak skate. Ini program sedunia dan kebetulan di Jakarta, kalau di Jakarta tuh sudah dari tahun 2005 ya. Diawali diprakasai oleh Head Skateboarding Magazine waktu itu. Jabodetabek aja dikumpulin cuma 50-an. Tapi di tahun 2022 ini dokumentasi tanggal 21 Juni kemarin, masih fresh beberapa hari yang lalu. Dan ini masih di Jakarta, belum lagi Kang Pevi kalau misalnya itu ya di Bandung. Ribuan juga. Di Bandung wah, lebih ramai lagi. Tapi coba kita lihat yang di Jakarta dulu aja ya. Ya, itu sekilas tentang Skateboarding Day di Jakarta ramai ya. Nah, tentu populasi yang sebegitu banyaknya komunitas sekarang yang ada, itu ada efek sampingnya. Efek samping yang memang udah nggak mungkin bisa terhindari. Ini ada isu yang dihadapi Jakarta sekarang. Jadi timbul kerusakan-kerusakan pada fasilitas umum. Seperti tadi yang video Bapak Ibu dan rekan-rekan lihat kan, teknik bermain atau cara bermain, perilaku bermainnya para komunitas nih memang memanfaatkan fasilitas yang ada gitu. Apa yang di depan mereka nganggapnya itu rintangan. Itu rintangan dan tantangan. Tapi sebenarnya mereka tidak tahu apakah memang rintangan itu sebenarnya mampu nggak menahan benturan ataupun gesekan yang mereka akibatkan. Ini di sebelah kanan atas ini itu letaknya ada di sebelah gedung BNI 46. Kita cermati bahwa ini sebenarnya hanya di cover, betulnya hanya di cover dengan papan komposit saja. Dan ditahan atau disanggah oleh 3 mungkin holo, dan holonya mungkin ya hanya materialnya holo ringan aja gitu, baja ringan, dan nggak mungkin lah bisa nahan benturan sekeras itu skateboard, sepeda gitu. Tapi bagi komunitas
dia cuma kelihatan, wah ini keren, bagus nih. Kalau di foto bagus juga. Nah, tapi dia nggak tahu sebenarnya isi di dalamnya apa sampai akhirnya rusak. Juga di sebelah kiri. Walaupun sudah dari beton, tapi karena kualitas betonnya juga tidak baik, mutu beton yang dipakai juga tidak baik, ya memang nggak dibikin khusus untuk kegiatan skateboard ya atau grinding, tapi ya beginilah yang terjadi di luar sana. Maka ada beberapa hal yang coba pemerintah setempat lakukan, misalnya memberikan peringatan-peringatan melalui spanduk, gitu. Dilarang bermain skateboard, merusak prasarana dan sebagainya. Nah, kalau spanduk ini terlihat sama komunitasnya, kalau dihancurkan kan ya nggak jadi apa-apa gitu. Nah, ini bukan hanya terjadi di Jakarta, tapi terjadi juga di kota-kota besar lainnya. Karena populasi karena skate, kalau saya lebih ngerti di skate ya, populasinya kurang lebih ada 300 ribuan tersebar di Indonesia dan aktif. Mereka semua aktif main. Di Jakarta ada 2 ribuan. Makanya satu yang harus kasih perhatian khusus lah sekarang. Tapi, apakah efek sampingnya hanya negatif saja? Itu juga pertanyaannya. Ya, mari kita lihat. Indonesia kemarin sempat jadi tuan rumah Asian Games. Kebetulan pada saat itu skateboard adalah olahraga yang pertama resmi masuk jadi olahraga resmi dipertandingkan di Asian Games. Itu untuk pilot, seperti pilot project untuk di Olimpik yang kemarin. Pertama kali diselenggarakan dalam multi-event, Indonesia langsung meraih 4 medali. Salah satu medalinya diraih oleh Kang Pevi itu. Ada di situ. Tahun 2018 kemarin, Kang Pevi dapat medali perunggu ya, Kang. Nah, apakah mereka lahir-lahir dari atlet, langsung ada latihan khusus? Enggak. Mereka ini tadinya memang komunitas yang main di jalanan, main di skate spot setempat. Nggak ada training khusus yang bertahun-tahun dilatih untuk jadi atlet dan dapat prestasi. Yang mereka bermain yang seperti tadi yang kita lihat. Begitu ikut kompetisi, langsung membuahkan hasil. Jadi impact-nya juga nggak negatif, bahkan positif banget. Indonesia dipandang di negara-negara lain sebagai komunitas skateboard yang maju, salah satu yang maju yaitu di Asia. Maka sudah saatnya kota itu beradaptasi kalau dari sudut pandang kami. Jadi kotanya yang beradaptasi dengan situasi yang ada. Maksudnya apa sih, gitu kan? Ini ada satu movement, sudah lama juga nih. Saya senang banget kalau mungkin ada yang tahu brand namanya Uncle 777 dari Bandung. Dia sempat bikin movement namanya Build the City karena ya coba lihat aja deh ya. Seru ya. Ada satu lagi kok, ada satu lagi. Sorry. Nah, ini dia. Ini yang keren.
Ya, seru banget tuh kalau bisa kayak gitu tuh. Nah, tempat sampah tapi jadi tempat bermain. Jadi kalau kita bilang apa, skate proof ya, atau apalah namanya ya. Intinya sarana umum, fasilitas umum tapi skateable gitu. Bisa kita manfaatkan untuk jadi spot main. Memang kualitasnya yang bagus gitu. Makanya walaupun di grind, digesek, dibentur apapun, mereka rusak. Tapi apakah akan seperti ini Jakarta untuk di semua daerah? Ya saya rasa nggak mungkin ya, nggak mungkin bisa semudah itu untuk merubah gitu kualitas fasilitas yang ada gitu, mengikuti keperluannya. Koordinasi berbagai dinas juga kan nggak semudah itu untuk bikin program ini. Tentunya yang paling masuk akal sekarang adalah main bola. Membangun public skate park. Itulah yang paling masuk akal sekarang. Jadi konteksnya itu lebih mengarahkan gitu. Para komunitas-komunitas ini, pecinta meluncur, skateboard, BMX, dan sepatu roda ini kita arahkan satu titik gitu. Jadi nggak berpencar. Memang pasti masih ada yang berpencar, tapi paling tidak kalau ada yang terpusat, ada tujuan, mereka pasti akan lebih banyak berkumpul di situ. Di Jakarta sendiri, public skate park yang luasnya di atas 800 meter persegi ya, itu ada skate park Kalijodo, itu di Jakarta Barat, dan skate park Pasar Rebo di Jakarta Timur. Nah, kedua skate park ini, itu jaraknya antara keduanya itu sekitar 27 km. Ujung ke ujung Jakarta ibaratnya. Di tengah-tengahnya masih perlu sebenarnya. Karena ya populasi yang kita lihat tadi tidak menampung. Dan para komunitas itu kan lebih punya anggapan setiap skatepark itu unik gitu. Mereka akan berpindah-pindah tempat, tapi berpindahnya itu ke antar skatepark. Jadi itulah sebabnya kenapa kita butuh lebih banyak skatepark lagi. Pengguna skatepark itu siapa aja? Ya selain yang tadi, ada juga yang baru nih, skuter nih. Skuter nih kick scooter kalau kita bilang. Dia punya handle juga, pegangan, dan berupa seperti skate ya di bawahnya. Dan materialnya besi juga. Cara mainnya sama juga seperti yang lain. Jadi akan muncul inovasi-inovasi permainan meluncur baru mungkin di kemudian hari. Dan mereka akan menggunakan fasilitas yang sama di kotanya. Seperti kalau tadi kita lihat di BNI 46, semua ini akan ke BNI 46 atau ke Jalan Sudirman. Itulah kenapa mereka ini kita harus pusatkan. Gitu. Jangan terkonsentrasi satu tempat, apalagi itu publik. Gitu. Apa itu skatepark? Kalau secara definisi bisa dibilang adalah arena tempat meluncur yang dilengkapi oleh berbagai macam rintangan. Inti yang dicari sama teman-teman komunitas adalah rintangannya, experience-nya gitu kan. Nah, bentuk fisik skatepark adalah tiruan
replika dari bentuk yang ada di sekitar kita. Itu sebenarnya tuh yang ada di dalam skatepark. Kenal. Nah, saya ambil contoh ya. Di sebelah kiri, gambar sebelah kiri, ini ada satu area di San Francisco, California. Chinatown Banks. Kita bilangnya China Banks. Nah, China Banks ini tempat yang populer. Kalau di video-video skate luar negeri, itu sering dipakai untuk mereka spotting, filming, bikin video di situ, foto-foto. Nah, saya coba akomodir China Bank di California, di Jakarta. Sebelah kanan, ini ada satu corner, skate corner di cruise. Saya buatkan China Bank versi kita nih di situ. Jadi, secara experience, teman-teman itu merasakan bahwa mereka ya main di China Bank. Begitulah yang sebenarnya sampelnya gitu, contohnya. Yang diperlukan kan experience-nya. Nah, skatepark itu harus mewakili experience atau pengalaman yang sebenarnya di luar sana. Skatepark tidak memiliki template desain yang baku. Setiap skatepark dirancang khusus untuk memberikan tantangan unik bagi penggunanya. Yaitu uniknya itulah yang dicari. Kalau di Kalijodo apa ya bagusnya? Kalau di Pasar Rebo ada juga yang unik di sana. Apakah itu handrail-nya kah? Apa itu tangganya kah? Apa itu bank-nya kah? Jenis-jenisnya juga macam-macam. Ini kita bilang kategori bowl. Bowl itu asal muasalnya memang dari kolam renang yang dikuras. Jadi tahun 60-an, 70-an di California tuh beberapa skater awal mulanya tuh nguras kolam renang dan mereka main di dalamnya. Jadi bagi teman-teman komunitas yang suka akan kemiringan atau material yang vertikal, mereka akan suka bermain di tempat-tempat seperti ini. Jadi kita bilangnya transisi kan, atau transisi. Jadi banyak lengkungan dan bentuknya juga berbagai macam. Ini kebetulan di cruise juga kami buat di situ tempat seperti kolam memang kelihatannya natural. Jadi copingnya memang seperti kolam. Ini tidak pakai besi, tetapi memang pakai beton. Street Plaza. Street Plaza ini sebenarnya miniatur pelataran plaza gedung-gedung yang ada di kota-kota besar. Ya memang di dalamnya ya udah pasti ada tangga, ada pegangan tangganya, ada tanjakan turunan yang memang kita adaptasi dari situ. Kita lihat kan ujung ke ujung hanya tangga, turunan, tanjakan. Kita bilangnya handrail. Kemudian flow park. Flow park ini seperti menggabungkan antara street dan transisi tadi ada ball. Jadi di area pinggir-pinggir ini kita buatkan juga lengkungan untuk tolakan kembali ke tengah. Jadi nggak ada putus-putusnya. Si skater sendiri akan berhenti kalau dia capek. Sebenarnya alatnya ini infinity, seperti nggak ada putus-putusnya. Itulah fungsi skatepark. Jadi kalau kita skating di jalanan, pasti ada barrier, ada halangan. Tapi di dalam skatepark tidak ada halangan. Kita memanfaatkan momentum tolakan itu di setiap lengkungan-lengkungan yang ada untuk meluncur. Langsung kalau pertandingannya seperti apa sih gitu kan? Karena tadi kan ada kompetisinya, ada pertandingannya. Sekarang skatepark kompetisi dibagi dua. Ada dua nomor, ada street, ada park. Ya, street itu lebih ke plaza tadi. Nah, arenanya memang beberapa tahun ini tidak bergerak dari ini ya. Jadi ada satu pertandingan namanya Street League Skateboarding, itu internasional. Dia kurang lebih memakai format seperti ini. Jadi
lebarnya kurang lebih 15 meter, panjangnya kurang lebih 40 meter. Dan dibagi beberapa section. Ada high impact section, itu buat yang alat-alat tinggi, obstacles tinggi, rintangan tinggi, ada yang untuk kreatif, dan ada untuk transisi, yang tadi tolakan untuk ke tengah. Nah, material yang dipakai sudah pasti harus berstandar ya, skate proof lah, anti pecah, anti patah, gitu. Itu ya, Pak. Ini suasana pada saat pertandingan. Jadi memang para skateboarder menaiki semua handrail, memakai semua arena, tergantung dari keahliannya masing-masing. Bagaimana dengan bowl atau park? Nah, kategori bowl itu kita masukin ke kategori park. Ya. Nah, kategori park ini itu sudah terjadi penyesuaian-penyesuaian. Jadi di dalam satu parknya itu ada alat-alat kreatifnya, ada obstacle kreatif. Nggak cuma kayak kolam yang bulat saja. Di tengah-tengah juga ada transisinya. Di pinggir-pinggirnya juga ada transisi. Sebelah sini, ini yang merah ini ada dari besi. Tapi kalau yang bagian sini dari beton materialnya. Jadi mengadaptasi juga dari kolam renang yang sebenarnya. Tapi setiap pertandingan nggak harus seperti ini. Berubah setiap pertandingan. Ini suasana pada saat pertandingannya. Ya, memang di sini lebih banyak serba terbang-terbangan ya secara trik. Itu karena poin tertinggi ya ada di situ. Nah, idealnya berapa sih luas skatepark itu sebenarnya? Nah, luas lahan ideal kalau saya coba ambil contoh ini desain yang di skatepark Pasar Rebo ya. Saya coba bagi dua area street dan area bowl atau transition tadi. Karena ini multi sport, jadi semua bisa BMX, bisa skateboard, bisa inline. Dan di kedua area ini itu saling connected, berhubungan, bisa saling ketemu ya secara flow. Kategori private itu sebenarnya kalau ada yang bilang mau bikin yang kecil bisa juga, karena kita biasanya di halaman rumah kan cuma ada area sekedarnya ya di halaman rumah, di belakang atau backyard skatepark kita bilang. Bisa ukurannya bisa 200 meter persegi. Tapi ukuran publik memang harusnya di atas 800 meter persegi. Apalagi untuk semua riders atau multisport. Karena makin sempit tempat itu justru membahayakan para penggunanya. Terjadi tabrakan, kan itu bahaya. Sama-sama punya kecepatan yang tinggi ketika melakukan trik gitu atau gayanya. Itu berbahaya kalau tempatnya sempit, bisa terjadi tabrakan. Dalam mendesain sebuah skatepark juga kita perhatikan tadi itu flow-nya. Jadi koneksinya gimana nih? Sampai di ujung jangan sampai dia dinding, karena itu bisa menghambat laju, tidak baik. Jadi kita harus pakai alat-alat yang atau obstacles yang kemiringannya tepat, menahan laju. Masih, dan ini bisa flowing. Kita bilangnya flow. Saya menyebutkan. Ketinggian masing-masing obstacle juga sudah diukur, bahwa momentum yang didapat ketika tolakan dari titik A ke titik B itu juga cukup. Pada saat melakukan desain pembesiannya, framingnya, ini waktu merancang Pasar Rebo saya ditanya konsepnya apa nih, saya bilang konsepnya konsep kalap, membabi buta gitu. Kayaknya semua rail ada di situ. Karena saya waktu itu merasa kayak sepertinya, wah ini kesempatan yang langka, kita dilibatkan dalam pembangunan, dan takutnya berikut-berikut lagi udah tidak ada skatepark. Jadi saya masukkan semua jenis rail ke dalamnya. ya walaupun jadinya agak lebih sempit, tapi paling enggak teman-teman senang ada berbagai jenis rail di situ.
Ini hasilnya kurang lebih yang sudah dibuat di sana. Ketinggiannya bervariasi mengikuti level permainan yang memang yang menggunakan harus level permainannya tahu ada di mana. Ini poolnya, area transisinya kita lihat flow sampai di sini nggak dinding rata tapi dinding miring ataupun kita bilang namanya quarter pipe. Ini contoh yang salah bangun. Nah, sempat di Sleepy ada sebuah skatepark dibangun, tapi tidak memindahkan mutunya. Nah, sebelum dibuka sudah keburu rusak. Jadi impact yang ditimbulkan dari permainan-permainan ini itu merusak permukaan skatepark itu sendiri karena menggunakan material atau cara eksekusi materialnya itu tidak tepat. Sayang sekali memang. Nah, ini yang terjadi di skatepark Ampera Palembang. Tempatnya udah bagus dekat jembatan Ampera, tapi sayangnya skateparknya harus rusak. Dan skatepark yang rusak itu justru ditinggalkan komunitas. Itu yang kita sangat sayangkan. Padahal sudah dibangunkan skatepark. Bukannya komunitas nggak mau main di situ, tapi mutu skateparknya justru membahayakan, kondisi skateparknya membahayakan mereka. Itulah makanya mereka nggak mau main di situ. Mendingan main di trotoar yang sebagus di Sudirman. Gitu. Contoh-contoh lah, ini skatepark yang sudah dibuat. Terus tadi berhubungan dengan area-area komersil ya. Sekarang skatepark dengan area komersil juga bisa dijadikan satu. Ini yang kami bangun untuk sebuah event dan ini hadir di beberapa kota karena ini portable, bisa dipindah-pindah. Ini kalau kita lihat tadi kan ini ada truk ya ngangkut ya, trailer. Nah, alat-alat ini kalau kita lipat bisa masuk ke sini. Waktu itu menggunakan 2 trailer. Nah, kita lipat dan berpindah-pindah kota. Ini yang dibangun di atas pantai Kuta, Bali. Jadi waktu itu ada gelaran internasional skateboard, BMX, dan agresif inline. Membuktikan bahwa skatepark itu bisa kita bangun di manapun. Jadi waktu itu sambil ini ada yang main skate, ada yang surfing, wah seru lah. Nah, dan menjadi ide waktu itu untuk di kota nanti akan dibangunkan satu spot skate ya, tapi masih belum terlaksana saat ini. Nah, Jakarta need more skate park? Absolutely. Seperti kita lihat tadi, bahwa memang kita sudah butuh skate park yang memadai dan mengakomodir kebutuhan para komunitas, khususnya di kota Jakarta. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih, Bapak Anggi, atas penjelasannya yang sangat super menarik ya gitu. Tadi diceritakan dari awal skatepark itu seperti apa sampai kenapa sih kota membutuhkan skatepark itu. Mungkin untuk mempersingkat waktu, kita lanjut dahulu ke pembicara selanjutnya kepada Kang Pevi Permana. Kami persilahkan, silakan Kang. Ya, baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, namo buddhaya, Om Swastiastu. Salam kebajikan, terima kasih sudah mengundang saya pribadi dan Mas Anggi ke Universitas Trisakti. Luar biasa, ini satu kehormatan sekali buat kami. Dan terima kasih dengan segala hormat untuk Prodi Arsitektur Landscape Sakti ya, Universitas Trisakti. Luar biasa dan antusias. Tadi saya baca-baca komen juga di chatnya. Luar biasa, ternyata banyak nih Pak Anggi yang akan membantu kita untuk mengembangkan skateboard di Indonesia. Dengan tadi presentasinya Pak Anggi ini, terketuh hati-hati para arsitektur Indonesia nih untuk buat lebih keren lagi mungkin ya, nanti kita kolaborasi. Bahkan saya pernah punya cerita
dulu ketika pertandingan tahun 2007 di internasional, itu tidak ada yang menyangka bahwa di Indonesia itu tidak ada skatepark. Dulu tahun 2007 tidak ada skatepark yang dipresentasikan seperti Pak Anggi tadi ya. Jadi saya sedikit perkenalan diri. Saya main skateboard itu mulai banget main skateboard tahun 99. Di tahun 99 saya mulai mengenal skateboard, tapi ya balik lagi kenal skateboardnya di trotoar tadi Pak Anggi. Ya kenal skateboardnya saya di Monumen Tegalega Bandung, dan di situ dulu material-material trotoar lumayan nggak serapuh yang sekarang ya, jadi sampai saya besar pun di Tegalega itu materialnya masih bagus gitu. Nah saya main di situ tahun 99, mulai meniti karirnya di tahun 2003. 2003 saya mulai merasakan podium juara di mana ya waktu itu, di Bandung, juara 3, terus lalu saya ikut terus pertandingan, dan alhamdulillah tahun 2005 saya udah masuk ke kelasnya paling tinggi di Indonesia, kelas open gitu, open amatir kalau dulu. Nah, saya juara nasional dari tahun 2005 sampai tahun 2015 berturut-turut. Jadi 10 tahun berturut-turut saya cukup menjajal cukup mengikuti road tour-nya Indonesia punya event dulu, dan 2007 saya mulai masuk ke pertandingan internasional, di mana yang tadi Pak Anggi sempat bicara juga, secara tiba-tiba yang tadinya menurut saya skateboard itu adalah games gitu, permainan, tapi di tahun itu harus berpindah kepada jadi olahraga gitu, jadi multi event. Di situ saya 1 minggu masih ingat kayaknya 1 minggu saya dikabarin oleh pemerintahan bahwa saya harus ikut pertandingan Asian Indoor Game di Macau di Cina waktu itu. Saya sempat kaget juga karena tidak ada prepare apa-apa sama sekali, dan ke sana begitu mulai ikut kontingen, ternyata ini serius gitu, pakai jaket Indonesia apa segala macam, dan mulai kaget banget sih di situ. Tapi karena memang sebelumnya sudah sering mengikuti pertandingan yang bukan multi event kenegaraan, jadi saya sudah tahu cara bagaimana teknik-teknik untuk pertandingan, dan alhamdulillah di situ saya pertama kali juga juara Asia. Saya dapat medali perunggu, dan Indonesia dapat medali emas waktu itu, Yogi. Nah, di situ emang sepertinya skateboard mulai dilihat tuh, tapi mulai dilihat dan direalisasikannya di tahun 2018. Lumayan cukup panjang gitu kan waktunya. Tapi alhamdulillah sampai 2018 ini skateboard sudah diakui oleh negara, bahkan saya sendiri sekarang berstatus sebagai ASN di Kemenpora. Sebagai ASN di Kemenpora yang dimana ditugaskan untuk membangun atau memperhatikan scene skateboard di Indonesia untuk di ranah prestasi gitu. Jadi skateboard menurut saya udah membuat apa ya? Kalau bisa dibilang skate is my life, itu memang saya tahu semua dunia ini dari skateboard nih. Tahu pengalaman dunia ini dari skateboard, mulai dari keluar kota, keluar negeri, sampai saya sudah beberapa mungkin Asia, Eropa, Amerika ini udah dilaluin dari papan skateboard gitu. Maksudnya saya bisa pergi ke luar negeri hasil dari skateboard. Dan sampai pada saatnya scene skateboard di Indonesia ini udah luar biasa, banyak banget. Bahkan kalau Ibu Bapak bisa sedikit ngelihat di TV iklan segala macam, sekarang ornamennya istilahnya udah pakai skateboard gitu, iklan susu, apalagi itu dari tahun dulu ya, tadi ada iklan susu di situ, sampai sekarang pun semua mengarahnya ke skateboard. Berarti dalam artian industrinya pun sudah sangat melek terhadap skateboard ini, karena skateboard ini olahraga yang urban, istilahnya bisa mengalihkan perhatian anak muda ini kepada hal yang negatif gitu. Jadi banyak banget, bahkan bukan bisa ya, sudah banyak yang terlalui gitu. Dari mulai kepada
menjauhkan kepada narkoba, kepada anarkis, terus dan apa ya? Ada satu kisah yang memang di Jakarta ini juga salah satu pahlawannya itu adalah Pak Anggi sebetulnya. Jadi kisah teman saya yang sekarang menjadi atlet di Jawa Barat. Ini memang benar-benar pure manusia milenium. Manusia milenium itu yang suka di lampu merah, yang pakai milenium itu. Nah, karena memang berdekatan dengan Pasar Rebo, posisinya dia biasa beroperasi. Pada akhirnya dia sering lihat skateboard, sering lihat dan sering nyobain apa segala macam. Tiba-tiba ada yang support dari pihak skate shop, ada yang support untuk dia main skateboard. Dari 3 orang, kalau nggak salah dari 3 orang, dan sekarang 1 orang jadi atlet di Jawa Barat, mewakili Jawa Barat. Bahkan dia kemarin sempat mengikuti seleknas untuk menjadi timnas gitu. Itu saya sering sharing sama beliau itu bahwa skateboard ini sangat merubah hidupnya dia gitu. Yang tadinya dia itu memang benar-benar nomaden, istilahnya no future juga. Sekarang dia punya harapan yang lebih di kehidupannya dia gitu. Bahwa saya bisa jadi atlet, saya bisa istilahnya seperti Kang Pevi, bisa jadi punya experience yang luar biasa panjang gitu. Terus bahkan saya harus bisa jadi ASN kayak Kang Pevi gitu kan. Dia sampai nangis, bahkan dia cerita sama saya itu sampai nangis gitu tentang kehidupannya dia. Nah, berarti sangat berpengaruh banget gitu skateboard untuk anak muda, untuk generasi muda. Bahkan sering banget terjadi gitu. Bahkan kalau di Bandung sendiri kan terkenal dengan geng motor ya. Nah, dari geng motor ini banyak banget yang beralih jadi main skateboard, karena ketika dia main skateboard, sudah totalitas main skateboard, badannya sudah capek, dia sudah tidak mau melakukan aktivitas, istilahnya sudah harus istirahat, dan besoknya pasti kepikirannya main skateboard lagi gitu. Nah, apalagi dengan perkembangan yang zilenial ya. Zilenial itu berarti di bawah under 15 gitu kan. Nah, under 15 ini kalau di zaman saya dulu, Bapak-bapak, Ibu-ibu, saya susah untuk menjelaskan kepada orang tua saya apa itu skateboard gitu. Mau jadi apa, kamu main skateboard itu, dan saya tidak bisa menjawab itu gitu. Mau jadi apa ya? Nggak tahu mau jadi apa gitu. Nah, tapi di era sekarang itu, di era zilenial itu, orang tua yang mendorong anaknya untuk main skateboard gitu. Bahkan saya sendiri di Bandung ini ngajar, saya punya anak murid sekitar 25 orang kurang lebih. Nah, itu rela extra time orang tuanya untuk bisa anaknya latihannya lebih gitu. Nah, bahkan sampai kalau zaman saya dulu pertandingan skateboard itu benar-benar harus kumpulin uang untuk pergi bisa keluar kota apa segala macam. Nah, di zaman sekarang ini orang tuanya tuh udah, ayo kamu harus pergi pertandingan ke sini, biarin ongkos sendiri apa segala macam. Nah, berarti kan di paradigma orang tua sekarang itu bahwa skateboard itu bukan olahraga anarkis, bukan olahraga destroy gitu, merusak atau segala macam. Itu menurut saya hal merusak fasilitas itu hal yang kecil dibandingkan kita bisa membela negara di luar negeri sana gitu. Karena salah satu yang kita bisa kibarkan bendera merah putih itu adalah di olahraga gitu. Di zaman sekarang ya bisa, saya aja pernah mengalami nangis Bu, nyanyi Indonesia Raya ketika di sekolah gitu. Ya memang rutinitas nyanyi Indonesia Raya, tapi beda halnya ketika nyanyi Indonesia Raya di negara orang lain dan semua mengikuti lantunan liriknya, instrumental Indonesia Raya, itu membuat saya lebih cinta kepada negeri ini. Itu di situ benar-benar kayak terharu gitu, nangis gitu. Itu sudah saya rasakan 2 kali mungkin. Saya di Indonesianya aja sendiri waktu Palembang Asian Games kemarin sempat nyanyi Indonesia Raya, dan itu juga terharu. Terakhir kemarin saya nyanyi Indonesia Raya itu di Filipina. Itu benar-benar diulang-ulang karena ada beberapa medali, kita 6 medali waktu di Filipina itu SEA Games itu, benar-benar yang sudah terbiasa menjadi atlet dan pride banget untuk membela negara ini dari skateboard gitu.
Jadi jangan sampai prestasi kami ini terputus hanya di saya, di teman-teman saya yang kemarin meraih prestasi gitu. Jangan sampai terputus di sana gitu. Mari kita coba saling mendukung, istilahnya dari pihak yang istilah profesional sebagai arsitektur juga bisa mendukung kami, itu kami sangat luar biasa bangganya gitu untuk menyambung prestasi kepada generasi-generasi zilenial sekarang gitu. Begitu kalau kisah dari saya sih sebenarnya. Kalau ada pertanyaan mungkin boleh nanti saya jawab. Terima kasih. Baik, terima kasih Kang Pevi. Nah, mungkin ini sebetulnya pertanyaan sih sudah banyak banget ya Kang Pevi dan Pak Anggi, karena menarik sekali ceritanya dari Akang dan Bapak Anggi. Saya manggilnya Bang Anggi aja kali ya? Boleh, Ya, Bang. Asal jangan Bang Anggi ini pernah sangat menolong saya dulu di kehidupan. Belum sedikit cerita. Jadi Bang Anggi ini hampir 3 tahun beliau itu jadi manajer saya dulu di brand internasional, dan yang membuat saya tahu kehidupan luar selain Bandung ini ya saya dibawa tur sama Bang Anggi ini. Luar biasa. Terima kasih Bang Anggi. Sama-sama Pevi. Ya, baik. Mungkin tapi sebelum kita bertanya jawab nih, ini dikarenakan ada salah satu praktisi arsitektur lanskap yang juga alumni dari Universitas Trisakti dari Prodi Landscape, Mas Nirwono Yoga atau biasa dipanggil Mas Yudi. Mungkin dari Mas Nirwono Yoga ada sedikit tanggapan dulu Mas tentang ini kan Mas Nirwono Yoga sering gitu ya, dia diminta pendapatnya tentang tata kota. Nah ini kebetulan karena pembahasannya tentang skatepark, mengapa skatepark dibutuhkan tata kota, mungkin ada supaya diskusi kita lebih atraktif lagi gitu Mas. Mungkin ada tanggapan dulu dari Mas Nirwono Yoga. Silakan Mas. Maaf Pak Yudi belum di-unmute Pak suaranya. Ya, terima kasih Pak. Terima kasih. Wah, ini saya diminta nih ya masukan. Terima kasih sebelumnya. Selamat sebelumnya, saya apresiasi kepada Mas Anggi, Mas Pevi ya atas sharingnya, berbagi pengalaman. Terus buat teman-teman semua, para peserta, saya ada sedikit catatan sih sebenarnya. Nanti ini sebenarnya lebih kepada mengerucut kepada hasil diskusi yang kita harapkan. Nanti mungkin Mas Anggi juga Mas Pevi bisa memperjelas ya. Yang pertama, kalau dalam konteks kota seperti Jakarta, apakah teman-teman dari skater dan rider ini menempatkan skater rider ini sebagai alat transportasi harian untuk berkegiatan atau masih dalam fokus ke olahraga ya. Nanti ini terkait dengan tata kota kita ya. Kalau kita bicara tadi panjang lebar tentang olahraga, tentu ini nanti kebijakannya lebih kepada kebijakan nasional ya. Nanti konteksnya pasti yang tadi Mas Anggi, Mas Pevi sebutkan, perlu membangun lebih banyak lagi skatepark ya. Ini PR pertama, ini tolong nanti bisa dijawab apakah teman-teman selama ini menempatkan tadi skater dan rider ini sebagai alat transportasi harian seperti sepeda misalnya, atau ini sekedar olahraga ya. Nanti ini kan terkait dengan apa yang harus dilakukan. Jadi itu yang pertama. Kemudian yang kedua catatan saya adalah ini dari potensi ya. Dari potensi tadi Mas Anggi bilang untuk DKI Jakarta sudah ada lebih 2.000 anggota ya. Bahkan perkiraan tadi di Indonesia ada 300-an kurang lebih ya. 300.000 tadi ya Mas Anggi ya, kalau nggak salah. Nah ini tentu tentu menjadi potensi besar dalam penataan kota-kota di Indonesia kalau melihat angkanya itu ya. Kalau itu dijadikan catatan harusnya sudah tidak sekedar sekedar alat transportasi ataupun olahraga, tapi benar-benar menjadi suatu potensi besar yang akan dikembangkan ya. Nah ketiga, nah ini tentu nih kalau kita bicara soal tadi perbedaan antara alat transportasi dan alat olahraga, yaitu tentang ancaman kerusakan fasilitas umum. Tadi Mas Anggi cerita bagaimana banyak fasilitas umum yang rusak tadi ya. Ini kan cara pandang yang berbeda antara sebuah pemerintah daerah, terutama DKI Jakarta, terhadap para pengguna alat transportasi ini.
Kalau teman-teman atau peserta masih ingat, beberapa bulan yang lalu itu ada teman-teman sepatu roda misalnya itu akan bermain di trotoar sekitar Duku Atas, malah ditangkap sama Satpol PP, ya, sama Dinas Bina Marga, gitu ya, karena dia akan bermain sepatu roda di trotoar, gitu kan, sehingga ini yang menurut saya juga perlu semacam kampanye, apa yang boleh dan apa yang tidak boleh dilakukan oleh teman-teman di ruang publik misalnya, ya. Kalau lebar trotoar 8 meter seperti Sudirman Tamrin misalnya, kalau menurut saya sih sebenarnya sangat boleh untuk menggunakan sepatu roda, ya, karena 8 meter kan cukup luas sebenarnya, kecuali kalau trotoarnya lebarnya hanya 1,5 atau 2 meter misalnya. Jadi ini belum ada pemahaman yang sama antara tadi alat sepatu roda, skater dan juga rider sebagai alat transportasi. Kalau saya lihat seperti di New York misalnya, itu justru para sepatu roda, skater itu menjadi alat transportasi, ya. Jadi orang-orang ke kantor ya naik skateboard gitu kan. Orang-orang pakai satu roda untuk beraktivitas. Jadi sudah pada posisi seperti pengguna sepeda, sehingga mereka memiliki aturan yang jelas. Nah, di kita sampai dengan sekarang ini, khususnya Dinas Perhubungan DKI, itu belum memadai, karena masih dalam tanda petik ambigu. Ini teman-teman skater, riders ini posisinya sebagai alat transportasi juga, atau hanya sekedar olahraga. Nah, ini tentu Mas Pevi dan Mas Anggi bisa kita bantu untuk kampanye, posisinya seperti apa, gitu kan? Karena kalau tadi sebagai alat transportasi, maka dia boleh di ruang publik. Itu artinya harus ada payung hukum, ya. Payung hukum untuk apa? Untuk melindungi pengguna lalu lintas, ya. Baik itu si skatersnya sendiri maupun juga pengguna lalu lintas yang lain. Persis seperti kita lihat pengguna sepeda misalnya, sehingga mereka bangun jalur sepeda, gitu kan. Nah, kalau para pengguna skaters dan juga sepatu roda juga menggunakan ruang publik sebagai alat kendaraan transportasi, tentu ada upaya pengamanan misalnya. Nah, ini menurut saya yang kita bisa belajar dari kota-kota seperti New York tadi, yang bisa dilakukan, gitu ya. Karena kalau tidak nanti kan jadi dalam tanda petik akan selalu dianggap negatif, ya. Jadi tadi perusak fasilitas umum, gitu kan. Terus kalau kita ingat kemarin bahkan atlet sepatu roda yang akan berkompetisi di tingkat nasional aja sampai viral, ya, karena dia latihan di jalan, gitu kan. Ini juga menjadi kontradiktif nanti, gitu. Dipikir nanti kita nggak mendukung, padahal tadi harus ada ketegasan mana yang boleh dan mana tidak. Nah, ini mungkin perlu kampanye. Jadi itu poin ketiga yang menurut saya harus menjadi catatan. Kemudian poin yang keempat, ini PR untuk teman-teman di YALI nih, buat Evan dan kawan-kawan. Kalau tadi yang dikatakan Mas Anggi dan Mas Pevi, harusnya YALI bisa, dan ini YALI DKI ya, saya memberi, kalau tadi Mas Anggi mengatakan bahwa skaters perlu tantangan, justru saya memberikan tantangan kepada YALI untuk membangun lebih banyak lagi skatepark di Jakarta, ya. Apalagi tadi Mas Anggi cerita paling tidak minimal itu ada 1.500 meter persegi aja, ya, lahan yang diperlukan. Jakarta itu punya 2.000 taman lebih, ya. Catatan saya itu lebih 2.000 taman. Kalau mau cari hanya butuh 1.500 meter persegi, kita bisa memanfaatkan lokasi sebaran, ya, yang tadi Mas Anggi bilang antara 27 km dari Pasar Rebo dari Kalijodo ke Pasar Rebo, kita bisa bicara lebih dari 5 wilayah itu kita potensialkan untuk membangun skatepark. Tinggal milih, ya, lokasinya di mana saja. Nah, ini perlu pendataan nanti Mas Anggi. Dari 5 wilayah di Jakarta, mana komunitas yang paling banyak? Nah, di situ tentu akan menjadi prioritas. Tapi dalam bayangan saya, kalau cuma 1.500, ya, kita punya taman rata-rata lebarnya lebih dari 1, bahkan ada yang 4 hektar, ya. Taman Katleya umpamanya itu yang dekat kampus Trisakti itu lebarnya lebih kurang sampai dengan 8 hektar gitu ya. Jadi kalau intinya cuman dipakai 1.500 bahkan 3.000 meter persegi pun mestinya sudah sangat memenuhi syarat ya. Jadi potensi sudah ada ya, pengguna sudah ada. Tinggal bagaimana teman-teman dari YALI DKI bersama Mas Anggi, Mas Pevi untuk mengajukan lokasi taman mana saja yang layak untuk dibangun skatepark misalnya. Tentu sesuai dengan tadi, potensi sebarannya di mana yang paling banyak. 2.000 itu paling banyak di mana sih misalnya, gitu kan? Jadi kita bisa bicara prioritas gitu. 1 tahun targetkan 1 wilayah 1 skatepark misalnya. Itu udah luar biasa bisa dibangun. Terus tambah ini Mas Anggi dari Mas Vivi. Kalau membangun 1.500 meter persegi itu dananya berapa? Ya, itu akan mempermudah ya. Umpamanya berapa M misalnya dengan lokasi itu, gitu. Sehingga pada waktu kita mengajukan ke Dinas Pertamanan, kita sudah tahu lokasinya di mana, dananya berapa. Kalau dananya tidak bisa dilakukan oleh APBD pun ya, masih bisa digunakan pembangunan non APBD ya. Kita punya kebijakan seperti CSR ya, terus kemudian
koefisien, jadi kompensasi koefisien lantai bangunan. Ya. Sebagai contoh saja, kalau teman-teman lihat Tebet Ecopark itu dibangun ya di atas tanah, revitalisasi ya, itu di atas 7 hektar, itu dananya 70 miliar. Masa bikin skatepark nggak bisa sih? Nah, itu kan 70 miliar ya, itu dan itu bukan dana APBD ya, itu dana koefisien lantai bangunan ya. Jadi ada kebijakan non APBD. Jadi kalau tadi hanya 1.500, saya yakin skatepark bisa dibangun lebih banyak lagi. Makanya tadi pertanyaannya 1.500 itu berapa rupiah gitu ya. Kemudian pilih lokasi mana yang menurut Kang Anggi dan Mas Pevi layak untuk dibangun. Tinggal kita pilih. Kalau APBD tidak bisa, masih banyak dana-dana non APBD yang bisa kita bangun. Jadi kalau cuma bangun satu wilayah di Jakarta Pusat satu, Timur satu, Selatan satu, mestinya bisa. Ya, kalau lihat dari persebaran taman kita, lokasinya dan juga pendanaannya. Artinya tidak ada masalah selama itu bisa kita argumentasikan kepada Pemprov DKI. Ya. Terus kemudian tadi poin yang kelima tadi ini Mas Pevi sama Mas Anggi yang tadi sudah dikatakan, tidak hanya sekedar membangun public skatepark, tetapi yang lebih penting lagi itu adalah kompetisi dan perawatannya. Ya, tadi kan Mas Anggi bilang ada yang bagus tapi peliharaannya jelek, akhirnya pergi tinggal, gitu kan? Nah, kekurangan kita adalah pintar membangun tapi tidak pintar merawat. Ya. Jadi kalau begitu kita mengusulkan komit untuk membangun, maka kita harus juga komit akan mengisi kegiatan dengan berbagai macam kompetisi. Tujuannya apa? Tujuannya kita punya dana untuk merawat. Ya. Karena persoalan utama kita itu adalah setiap kali taman yang dibangun, itu tidak sediakan taman perawatan. Itulah yang kemudian akhirnya beberapa tahun kemudian menjadi jelek. Contoh yang mudah tadi Mas Anggi bilang, Kalijodo. Ya. Kalau teman-teman hari ini ke Kalijodo, itu kualitasnya sudah lebih bisa dikatakan dari 5 tahun yang lalu saat Pak Ahok membuka sampai dengan menjadi ruang untuk Asian Games, itu sekarang kualitasnya bisa dikatakan dalam tanda petik tidak terawat dengan baik. Ya. Lagi-lagi karena itu biaya pemeliharaan. Jadi pada saat kita mengusulkan, kita harus punya agenda kompetisi tadi Mas Vivi ya, jadwal ya, dan Jakarta bisa menjadikan contoh untuk apa? Untuk menjadi semacam kompetisi reguler. Ya. Kalau begitu udah banyak, maka kita bisa menduplikasi seperti di Bandung ya, kemudian di Malang yang juga sudah mulai banyak komunitas skateboardnya ya, skateparknya juga sudah mulai banyak di Malang, Surabaya. Jadi ini menjadi tantangan bagi YALI DKI, begitu berhasil menjadi pilot project, maka akan dengan mudah itu diduplikasi di kota-kota yang lain. Karena formulanya sudah ketemu kan, modelnya sudah ketemu, bentuk kerjasama sudah bentuk, dan yang paling penting tadi sudah ada bukti. Nah, kira-kira itu. Jadi harapan saya sih sebenarnya dari hasil diskusi seminar ini, kita sudah fokus ke arah sana tadi, Mas Anggi, Mas Pevi. Jadi kalau tadi teman-teman membutuhkan rintangan-tantangan, nah sekarang saya berikan tantangan bagaimana kita bisa mewujudkan mimpi-mimpi Mas Anggi dan Mas Pevi tadi. Nah, kira-kira gitu. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih, Pak. Ya, terima kasih kepada Bapak Nirwono Yoga atas pendapat dan tanggapannya yang sangat mungkin ini sangat kami butuhkan juga ya buat baik untuk skateboardernya maupun untuk landscape arsiteknya gitu. Nah, mungkin kita langsung ke diskusi saja. Mungkin di sini sebetulnya sudah ada di beberapa pertanyaan di dalam kolom chat room. Tapi mungkin saya persilahkan dulu untuk ini nih yang ada di chat room. Ibu Ina Krisantia mungkin apa mau bertanya langsung Bu atau mau saya bacakan? Ibu Ina Krisantia apakah masih ada? Dibacakan saja mungkin. Oh iya, baik. Singkat ya. Takutnya saya menambah ke yang lain-lainnya, jadi langsung fokus saja. Makasih. Ya, baik. Ini sebetulnya ada pertanyaan yang mirip-mirip nih antara Bu Ina Krisantia dengan Bapak Rizky Rahardian. Jadi pertanyaan itu kalau Bu Ina itu Mas Anggi, apakah bisa jelaskan standar yang digunakan untuk desain skatepark? Kemudian dari Bapak Rizky, presentasinya sangat menarik Mas Anggi. Izin bertanya apakah ada standar acuan internasional untuk desain dan material skatepark? Karena kalau kayak children playground gitu atau outdoor gym itu kan ada standarnya yang mengacu ke keselamatan si penggunanya. Nah, untuk skatepark ini apakah ada standar acuannya? Mungkin bisa dijawab dahulu oleh Bang Anggi. Silakan. Ya, baik. Terima kasih untuk pertanyaannya. Juga sebelumnya sih terima kasih untuk Pak Nirwono Yoga tadi ya. Saya sangat catat tuh tadi
ini sangat berguna informasinya untuk kami. Baik, untuk pembangunan skatepark, standar acuan itu sebenarnya masih belum ada standarisasi resmi. Jadi sejauh ini skatepark itu kan hanya bagian dari taman. Kita anggapnya itu hanya fasilitas taman saja. Jadi belum ada standarisasi yang memang keluar, apalagi dari badan internasional. Belum ada sertifikasinya juga pun. Untuk membangun sebuah skatepark memang saat ini kesepakatannya masih kesepakatan bahwa kualitasnya haruslah durable, ya. Jadi acuannya adalah ketahanan. Karena makanya skatepark itu sekarang banyak dibangun oleh memang orang-orang yang berpengalaman, yang pernah paling tidak main atau merasakan pernah bermain skateboard, BMX ataupun sepatu roda. Jadi di situ ada feel atau masih pakai perasaan kalau dibilang. Gitu. Ini nggak tahan, ini tahan, ini nggak tahan. Tapi basically para pemain-pemain ini juga ada yang memang mereka background-nya juga teknik sipil. Jadi salah satu kreativitasnya mereka yang mereka coba tuangkan gitu, pengetahuan mereka coba tuangkan ke dalam desain maupun teknik yang mereka lakukan pada saat membangun gitu. Misalnya kita lihat tadi kan beton, kalau misalnya kita grind itu sudah pasti kropos, rusak. Kita nggak mungkin pakai material semen, pasir dan batu begitu aja untuk membentuk satu obstacle. Tentunya pasti hancur. Kita harus pakai ultra high performance semen yang kita pakai. Jadi nggak lagi semen biasa atau beton biasa yang digunakan mutunya. Jadi mutu campuran mixnya juga udah yang kuat untuk menahan benturan maupun gesekan. Sementara sih masih itu. Kalau untuk safety dari sebuah skatepark itu ya harusnya kita mungkin di kemudian hari boleh diskusi bareng-bareng. Mungkin kita ada jalan keluar ya, mulai mengarahkan ke arah situ gitu, bahwa memang pengguna skatepark sekarang kan mayoritas usia muda, apalagi anak-anak usia 4 tahun sekarang sudah dihadiahi skateboard gitu oleh orang tuanya. Jadi mungkin di kemudian hari boleh kita diskusi bersama mengenai sebenarnya standarisasi dan safety bagaimana skatepark dibangun gitu. Itu aja. Untuk pertanyaan berikutnya, apa tuh Mas Reza? Yang berikutnya sebetulnya kurang lebih sama. Oh sama ya. Bang, okay. Jadi ya tentang kalau Children Playground itu kan udah ada itunya tuh standar keselamatan penggunanya. Nah kalau skatepark nih ada juga nggak sih gitu kayak material atau obstacle-nya itu yang standarnya gitu? Ya, yang jelas sih memang belum ada, dan itu tadi kita harus pakai material-material memang durability-nya tinggi. Ya, mungkin kalau railing seperti biasa kita bikin railing di gedung-gedung biasa, mungkin ketebalan besinya cuma 1,2 mili. Tapi kalau di skatepark minimal 3 mili. Nah, itulah yang membedakan skatepark dengan bangunan-bangunan pada umumnya. Itu aja. Ya, emang nggak bisa sedikit ya, kalau mungkin untuk yang tadi Pak Nirwono ya, untuk after pembangunan skatepark itu mungkin kita juga sedang menyusun ada satu akademi skateboard, skate school yang nanti akan ada kurikulumnya di situ dan akan mendevelop bagaimana after dari pembangunan skatepark ini biar tidak biar bisa biar bisa merecovery maintenance gitu. Dari situ kita lagi susun juga sama Bang Anggi. Mudah-mudahan bisa kolaborasi ya sama Pak Nirwono. Bisa ada solusi lebih baik lagi. Terima kasih. Ya, terima kasih. Ya memang nggak bisa pakai material yang ini ya, yang karena bahaya, yang
asal-asalan gitu, karena bahaya juga kalau peseleo yang lagi main. Betul, betul, Mas. Nah, ini kemudian ada pertanyaan dari Ketua IALI Pusat, Bapak Dian. Mungkin kepada Pak Dian, kami persilahkan terlebih dahulu. Apakah mau langsung bertanya, Pak? Silakan kepada Pak Dian. Ya, sebenarnya simpel tadi pertanyaannya, bisa dibaca juga, tapi nggak apa-apa. Sebagai sekalian say hello ya, Mas Anggi dan Mas, siapa itu lagi, maaf. Ya, Pevi. Febi ya, Mas Febi ya. Ya. Terima kasih ini sebelumnya atas kesediaannya berbagi ya. Kebetulan kami sendiri dalam beberapa pekerjaan itu pernah diminta mendesain skatepark gitu. Jadi waktu itu karena belum banyak tahu ya, kami sebisa-bisanya aja gitu ya, melihat beberapa contoh, mencoba seperti itu. Nah, cuma yang menarik kalau melihat okupansi space-nya kan rasanya beberapa daerah tuh kelihatannya kurang maksimal ya penggunaan skatepark ini. Sehingga kami sempat juga mengusulkan supaya skatepark ini tidak hanya dipakai untuk skateboarding, tapi mungkin juga untuk olahraga yang sekarakter lainnya, misalnya tadi BMX atau sebagainya. Cuma itu kan saya perlu konfirmasi gitu tadi, pertanyaannya itu apakah memungkinkan skatepark ini digunakan secara shared gitu dengan BMX atau skuteris gitu ya, atau yang lainnya. Itu yang pertama. Terus kedua tadi dulu tuh pernah mendesain kawasan wisata pantai di dekat Mandalika. Terus ada permintaan katanya karena itu dekat dengan area surfing, jadi sebaiknya di pantai itu ada skatepark karena pemula surfer itu sebaiknya belajarnya di skateparknya, mungkin belajar balancing atau apa gitu ya. Mungkin saya perlu konfirmasi itu, tapi tadi katanya udah ada dijawab sih di ini ya, di chat. Ini mungkin bisa dielaborasi lebih lanjut. Terima kasih. Itu aja. Ya, terima kasih Pak Dian. Mungkin dari Bang Pevi dan Kang Anggi, kebalik ya, Bang Anggi dan Kang Pevi mau langsung ditanggapi. Ya, kalau untuk Pak Dian ya, memang sekarang skatepark lebih banyak apa ya? Kalau saya lihat lebih mikro gitu, lebih kayak terkhususkan. Jadi ketika orang ngomongin skatepark, yang cenderung muncul adalah ini tempat untuk skateboard karena kata-kata depannya skate gitu lah. Tapi maksudnya skatepark di sini kan tempat untuk meluncur ibaratnya. Jadi sebenarnya kalau membangun sebuah skatepark itu udah nggak bisa lagi dilihat ini khusus untuk skateboard, ini khusus untuk BMX atau ini khusus untuk aggressive inline, udah nggak begitu lagi. Jadi kita udah harus sepakat bahwa ketika membangun skatepark ini mampu dipakai oleh multisport apapun itu yang meluncur. Kalau mungkin bisa browsing-browsing, ada satu skatepark favorit saya di Dubai, namanya Dubai X-Park Dubai. Itu wow, bukan main, mulus, bener-bener kalau kita lihat glossy, bagus. Tapi kalau misalnya itu bisa nggak ya buat BMX, ternyata itu dipakai untuk BMX dan nggak ada masalah. Ketika di sini kan yang selalu dipermasalahkan bahwa material BMX itu kan dari besi semua ya, apalagi bagian apa tuh kalau dibilang, kalau bahasa ininya sih jaluknya tuh ya, pegsnya tuh jaluknya itu kalau dia tertancap ke arah beton itu bisa ya, kalau betonnya kualitasnya jelek langsung pecah. Itu yang selalu jadi dilema kan ketika ada skatepark, BMX boleh main nggak gitu. Tapi menurut saya yang sudah dimulai di Pasar Rebo bahwa kualitasnya harus dimainkan multisport. Di Jakarta sendiri Pasar Rebo bisa dimainkan oleh apapun. Jadi nggak ada masalah dengan BMX. Memang karena di situ banyak sekali yang pakai ya, jadi ya perawatannya harus juga
double itu tadi benar dengan sependapat dengan Pak Nirwono bahwa yang susah itu merawatnya. Tapi karena memang banyak, okupansinya banyak yang pakai sarana itu, jadi ya skatepark itu harus melalui perawatan yang lebih sering. Gitu. Itu aja sih. Terima kasih, Pak Dian, pertanyaannya. Ya, terima kasih Pak Dian dan Bang Anggi atas pertanyaan dan jawabannya. Mungkin untuk penanya-penanya selanjutnya yang ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand kepada Bapak, Ibu, Mas, Mbak, dan saudara-saudari mahasiswa-mahasiswi kalau ingin mengajukan pertanyaan, silahkan raise hand di Zoom-nya. Atau mungkin ini sebetulnya ada juga nih yang bertanya di chat Zoom lagi. Yang saya tahu ini dia memang alumni dari Prodi Arsitek Trisakti juga, dan saya tahu juga dia suka main skateboard nih, Bung Vincent. Kepada Bung Vincent mungkin langsung bertanya aja ya, Mas Vincent. Halo Mas Vincent, apa mau dibacakan saja? Ya, sepertinya saya bacain aja ya pertanyaannya dari Mas Vincent ini. Jadi untuk kedua narasumber, bagaimana sih cara menentukan jenis obstacle yang harus tersedia pada suatu skatepark? Jadi mungkin cara ininya kali Bang Anggi dan beberapa saat mendesain itu rintangan yang baik untuk skateboarder itu seperti apa sih? Ya, oke. Rintangan yang baik untuk skateboard itu sebenarnya memang lebih condong pekerjaan desainer. Kalau saya selalu melihat apa kebutuhannya. Jadi memang skatepark ini macam-macam kan. Ada memang ya kebutuhan umum, ada kebutuhan yang juga private gitu. Kalau ambil contoh yang private. Jadi saya ada dapat waktu itu PR harus ngedesain halaman rumah di samping rumah, ada sebuah rumah harus ada skateparknya gitu. Jadi, dan saya lihat pemainnya yang mau main ya anaknya yang punya rumah. Anaknya ini masih umur 11 tahunan. Nah, di sini kita harus tahu bahwa sebenarnya apakah anak ini sudah memang ahli dalam bermain ataukah memang baru belajar. Nah, obstacles itulah yang kita akan tuangkan. Kalau memang dia baru belajar, kita jangan bikin obstacles yang terlalu tinggi ataupun obstacles yang susah untuk dia adaptasi gitu. Jadi memang tergantung dari apa yang diperlukan. Kalau umum, saya biasanya langsung aja pakai ukuran-ukuran standar ya. Ibaratnya ya memang sudah umum gitu dibutuhkan pada public skatepark. Jadi kemiringan itu kalau terlalu landai juga bagi yang suka yang memang sudah ahli main tidak enak. Tapi terlalu curam juga itu juga tidak enak. Nah, disinilah yang lebih feel dari seorang desainer untuk melihat kebutuhan obstacles yang akan dibangun. Begitu. Ya, baik. Terima kasih Bang Anggi atas jawabannya. Mungkin saya kasih kesempatan lagi yang masih ada di Zoom yang ingin bertanya, silahkan raise hand atau langsung bertanya juga tidak apa-apa. Silahkan Bapak Ibu. Nah, oke. Kalau gitu saya bacakan lagi yang ada di kolom chat dulu untuk pertanyaannya. Ini dari ada Mas Yuda KP. Ini kata Mas Yuda nih, berarti intinya antara komunitas dan fasilitas pendukung komunitas harus diidentifikasi dan dirancang untuk skup urban sebagai bagian dari aktivitas perkotaan. Formasi ASN dengan adanya Mas Pevi Permana untuk mengakomodir tujuan rancangan fasilitas publik khusus di perkotaan ini sudah sangat betul. Nah, kemudian pertanyaannya,
bagaimana pertimbangan atas konstruksi skatepark yang cenderung betonisasi ataupun yang berbentuk portable terhadap isu lingkungan seperti genangan air maksudnya. Adakah kesulitan saat ini diaplikasikan di Jakarta atau di Bandung, dan solusinya apa yang telah dilakukan terkait dengan konstruksi atau aspek lainnya? Itu pertanyaan dari Pak Yuda KP. Mungkin dari Kang Peti dan Bang Anggi bisa ditanggapi dulu. Bang Anggi, mohon maaf masih di mute. Sorry. Oke. Perihal soal genangan itu memang perlu diperhatikan tentang jalur-jalur drainasenya ya. Memang pembetonan itu ya, skate park dengan beton itu ya memang tidak terpisahkan gitu. Material yang paling tahan sekarang untuk skate park ya, untuk sebuah skate park apalagi outdoor itu udah pasti menggunakan beton. Tapi di sini juga kita mulai memperhatikan resapan-resapan, area-area resapan. Jadi sebaran kalau misalnya ada hujan ataupun aliran air di dalam untuk membersihkan skatepark itu akan lari ke drainase atau gutter-gutter yang memang diarahkan langsung, ataupun terkombinasi sama desain-desain yang bisa meresap air gitu. Ya, kita masih belum bisa menghindar dari konkret ya sejauh ini, karena itu yang paling tahan lama gitu. Mungkin nanti kalau kita bisa temukan material konkret tapi bisa meresap, cuma kan sekarang kan ada konkret dengan metode aircrete ya. Jadi dia ada rongga-rongga di dalamnya dan bisa meresap air. Ya cuman hal ini kan kekuatannya untuk menahan benturan kan belum gitu. Nanti mungkin di kemudian hari bisa ada inovasi-inovasi dari material-material yang bisa kita gunakan yang lebih bisa mendukung lingkungan gitu. Terima kasih. Ya, terima kasih Bang. Nah ini terus ada juga mungkin dikasih kesempatan kepada ini namanya di akun Zoom-nya sih GTI, mungkin Bapak atau Ibu, Mas atau Mbak, untuk bertanya langsung, kami persilakan. Atau saya bacakan saja ya? Boleh Bapak langsung. Oh, mau langsung bertanya Pak? Silakan Pak. Ya. Selamat sore Pak Anggi. Selamat sore Pak. Kebetulan kami tinggal di Jogja. Di Jogja ini belum banyak tempat yang sangat permanen untuk bisa dipakai. Tapi kita dalam rancangan kami juga kita lagi berkeinginan untuk bikin satu tempat di mana tempat tersebut juga akan bisa kita gunakan dalam kancah kompetisi nantinya. Jadi kita pengen tahu ada sedikit banyak gambaran, mungkin lebih detail mengenai anggaran luasan lahan yang kira-kira tadi Mas Anggi kira-kira 1.500 meter ya kira-kira. Ya. Untuk kelas kompetisi mestinya di berapa luas itu ya kira-kira Pak Anggi. Jadi Mas Anggi mungkin kita pernah ketemu tapi lupa. Saya teman Bang Nala. Oh iya. Wah, skater legend juga Bang Nala ya. Kita dari Alfabet ya. Jadi iya. Ya, teman lama gitu. Dulu masih unyu ya, sekarang udah tua. Mungkin ada di salah satu foto yang tadi saya tunjukkan. Iya, kebetulan di waktu itu BMX, saya lebih ke BMX gitu ya. Oh, lebih ke BMX. Terus dulu kita dari BMX terus ke road race zaman dulu ya. Akhir Suzuki waktu itu Suzuki RGR. Kita disponsori Suzuki sama Breeze ya dulu. Sekarang rambutnya acak-acakan, tapi dulu kita pria Breeze gitu. Baik, Pak. Oke, gitu Mas Anggi pertanyaan saya. Terima kasih. Mungkin saya coba kembali ke presentasi tadi ya, untuk luas area. Jadi
Nah, ini sebenarnya yang terjadi di dunia sekarang ya, untuk kelas kompetisi. Memang Pak, sekarang sih saya selalu menyarankan kalau satu skate park yang dibangun di daerah itu memang skalanya memang udah harusnya skala kompetisi, supaya kita ketika nanti mau ada kompetisi kita nggak bikin lagi skate park kompetisi. Nah, jadi yang saya coba tawarkan adalah desain-desain yang memang bisa langsung dipakai untuk kompetisi, tapi bisa dipakai juga untuk umum gitu. Nah, di area seperti ini, yang area street, karena kompetisi skateboard sekarang ada dua, Pak. Ada street, ada park kategorinya. Nah, yang street kurang lebih butuh 15 kali 40, tapi ini belum beserta fasilitas pendukung. Kalau kita bisa lihat kan, sebenarnya harus ada sitting area atau tribunnya, lampu penerangannya, toiletnya. Nah, itu juga harus dipikirkan. Nah, tapi kalau secara luas, untuk intinya bisa pakai yang seperti ini. Ataupun area parknya atau mall-nya. Kita juga bisa pakai ukuran seperti ini. Dan biasanya ini saya gabungkan. Jadi yang berdampingan, area park dan area mall itu berdampingan. Kalau kita lihat arena skatepark di Palembang yang dipakai untuk Asian Games, mereka berdampingan antara park dan street gitu. Ya, minimal luas 600 meter persegi per kategori. Jadi saya rasa itu sudah cukup, Pak. Untuk di Jogja memang teman-teman di Jogja sangat berharap ada skatepark di sana yang memang proper ya. Karena Jogja juga salah satu tujuan wisata internasional dan banyak di sana tuh banyak pelajar-pelajar dari luar negeri juga yang mereka hobinya juga skateboard, BMX gitu. Jadi mereka juga ada tempat untuk main gitu. Selain memang teman-teman komunitasnya tuh juga banyak di sana kan. Di sana kan spot yang terkenal ada di Balai Kota atau di UGM ya mainnya waktu dulu. Sekarang dilarang. Sekarang dilarang ya, Pak. Aduh, sayang sekali. Jadi memang kita lagi mau relokasi. Sekarang pedagang kaki lima di Malioboro kan juga udah direlokasi semua. Sementara direlokasi di antara gang-gang Malioboro. Nah, kita lagi bikin konsep one stop recreation gitu ya. Ya macam city walk gitulah. Dan kebetulan momen Zoom meeting ini dari grup yang diupload Bang Nala tadi saya tertarik sekali karena memang kita lagi terlalu banyak tempat ini. Kita mau bikin apa gitu. Nah, kajiannya memang anggarannya ya nanti pasti akan bertahap. Pertama mungkin kita relokasi pedagang kaki limanya dulu, baru kepikiran kita kenapa nggak kita bikin skateparknya. Iya, wah, menarik sekali Pak, itu sungguh luar biasa kalau kejadian Pak. Ya, mungkin ada pertanyaan lagi. Ya, baik. Terima kasih pada Bapak yang dari Jogja ya. Mungkin ini karena mengingat waktu yang terbatas, mungkin kita masuk ke satu pertanyaan terakhir dari saudara atau Bapak Dani dengan akun Zoom. Bapak Dani, Street LA37. Kepada Pak Dani mungkin dipersilahkan untuk bertanya langsung. Apakah berkenan untuk bertanya langsung? Pak Dani, silakan Pak. Ya mungkin akan saya bacakan saja ya Bang Anggi sama Kang Fevi. Jadi pertanyaannya dari Pak Dani ini, satu set skatepark untuk luas 1000 meter persegi, kira-kira butuh anggaran biaya berapa ya? Karena untuk ditempatkan di komplek ruang terbuka hijau publik. Kurang lebih pertanyaannya seperti itu. Mungkin bisa ditanggapi butuh biaya berapa kan ya? Kalau membuat skatepark. Ya. Kalau untuk skatepark dengan kualitas atau
durability seperti Pasar Rebo yang multi sport ya, kurang lebih 1.000 meter persegi kurang lebih membutuhkan 3,5 sampai 4 miliar rupiah. Jadi sebenarnya untuk sebuah skatepark kan ya nggak terlalu mahal ya kalau dibilang untuk anggaran tempat bermain ya, karena memang materialnya beton dan besi gitu. Nah itu yang sebenarnya yang harusnya nggak jadi masalah kalau untuk pemerintah gitu. Masih ada lagi Bang yang mau ditambahkan? Apa sudah cukup jawabannya? Ya, oke. Mungkin saya mau bicara sedikit. Mas oh iya, silakan. Ya. Silakan Mas Evan. Ya. Jadi, terima kasih Mas Anggi, Mas Pevi, juga dari Prodi Arsitektur Landscape Trisakti. Mudah-mudahan acara ini bisa membuat inspirasi bagi semuanya, keberlangsungan dari profesi arsitektur lanskap juga bagi komunitas skateboard. Ada catatan sedikit yang mungkin next kita akan buat lagi konten-konten yang lain nih Mas Anggi. Mungkin peserta di sini juga bisa nanti mengikuti kembali webinar kami yang akan berdiskusi mengenai skatepark atau komunitas skateboard ini, karena dunia semakin berkembang dan sepertinya skateboardnya pasti akan lebih maju lagi, akan jalan lagi. Yang pertama, supaya kita bisa melihat, berarti mungkin kita mesti akan membuat sebuah peta sebaran. Nanti kita akan coba, Mas Anggi akan coba membuat sebuah peta sebaran anggota komunitas khususnya di Jakarta mungkin ya. Nanti kita akan bicarakan itu, terus identifikasi dari taman-taman yang mungkin bisa menjadi potensi, dan kira-kira lokasi-lokasi dari mungkin di Jakarta, kalau untuk di Jakarta adalah 6 wilayah ya yang mungkin bisa dicapai, itu yang mana aja. Saya rasa itu nanti kita bisa membentuk kerjasama yang lebih baik, dan kita ajukan kepada tempat bersama-sama dengan seluruh jajaran yang terhadap. Itu saja tambahan dari saya. Mungkin dilanjut lagi Mas Reza. Baik, terima kasih kepada Pak Evan. Mungkin karena mengingat waktu yang sudah menunjukkan pukul 16.30, mungkin akan saya tarik kesimpulan sedikit sebelum acara ditutup. Jadi bisa dibilang pada tahun 90-an itu skateboard itu aktivitas yang benar-benar berbasis di jalanan, yang sebagian besar ada di pinggiran kota, atau skatepark yang sudah jadi dan praktiknya itu zaman dulu itu sangat kontra budaya. Nah, kemudian para skaters nih, termasuk Bang Anggi dan Kang Pevi, yang melihat diri mereka sebagai ras subkultur terpisah yang terbuat dari trotoar, tangga, dan pegangan tangan gitu, yang dimana melihat hal tersebut tuh menjadi tempat kesenangan mereka sendiri. Tapi sebetulnya dengan melakukan hal tersebut, mereka secara implisit menunjukkan kritik mendalam terhadap kota-kota yang dirancang hanya untuk pekerjaan, konsumsi, dan transportasi. Yang sebetulnya justru kota-kota itu harusnya juga sebagai tempat yang ramah, di mana kesenangan dan budaya itu tumbuh gitu ya. Jadi ketika skateboard menjadi semakin mainstream gitu ya, selama tahun 2000 sampai 2010-an gitu, jadi mulai masuk tuh berbagai faktor keragaman gitu. Kemudian ada branding, kemudian diakui secara resmi sebagai olahraga olimpiade, dan saat ini skateboard telah menjadi bagian integral dari banyak kota yang tercerahkan. Jadi bisa dibilang tidak seperti zona kota lainnya, skatepark dirancang oleh subkultur yang dimana subkultur itu dihuni oleh kaum muda perkotaan. Dan skatepark itu ya didesain secara kreatif dengan menata ulang elemen perkotaan yang secara tradisional digunakan untuk tujuan lain.
Skatepark juga bisa dibilang ya surganya seni jalanan dan ekspresi budaya yang memberikan pandangan berbeda tentang fungsionalitas dan nilai estetika ruang kota. Mungkin jika disimpulkan secara sederhananya kurang lebih seperti itu. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih kepada Bang Anggi dan Kang Pevi Permana. Mudah-mudahan kita bisa bertemu di acara-acara selanjutnya dan mungkin lebih enak sih offline sambil di skatepark gitu ya ngobrol-ngobrolnya ya. Baik, siap. Pak Reza. Ya, mungkin saya serahkan kembali kepada Ibu Olivia Sanders. Terima kasih sekali lagi kepada Pak Anggi dan Pak Pevi. Silakan Terima kasih, Ibu Olivia. Ya, terima kasih. Terima kasih kepada kedua narasumber, Bapak Leopold, Anggi Nigion, dan Bapak Pevi Permana Putra, serta Pak Reza selaku moderator. Terima kasih sekali karena siang menjelang sore lebih tepatnya ya Pak ya. Sharing of knowledge-nya itu sangat-sangat menarik sekali dan sangat-sangat generasi Z sekali Pak. Ya, terima kasih banyak karena semoga saja sharing knowledge-nya dari yang tadi forbidden menjadi legal ya Pak ya. Mohon maaf Bapak Ibu, serta selain itu juga terima kasih atas diskusi yang sangat luar biasa, dan kami, terutama kami dari Prodi Arsitektur Lanskap, untuk mahasiswa kami khususnya bisa mendapatkan bekal di kemudian hari yang untuk mengaplikasikannya dalam profesi mereka di masa depan. Dan juga kepada Bapak Ibu sekalian yang telah hadir, terima kasih kami ucapkan. Sebelum kita mengakhiri acara pada sore hari ini, izinkan kami untuk mendokumentasikan kembali kegiatan hari ini. Kami mohon kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang tetap setia sampai menit ini untuk menyalakan kamera Zoom-nya untuk kami abadikan, dan pada hitungan ketiga mohon tersenyum ya Bapak dan Ibu. Ya. Baik, ada berapa slide ya? Saya cek dulu. Ada tiga slide, Bapak Ibu. Mohon Bapak dan Ibu, biarpun sore hari di akhir pekan yang pasti macet buat kita semua, tapi kita harus tetap tersenyum Bapak dan Ibu. Mari kita tersenyum. 1, 2, 3. Smile. Slide pertama. Slide kedua, jangan mau kalah. 1, 2, 3. Smile. Slide ketiga juga jangan mau kalah lagi. 1, 2, 3, harus tersenyum. Terima kasih. Oke, Bapak dan Ibu, kita sudah sampai pada akhir penghujung acara. Saya mewakilkan panitia yang bertugas. Mohon maaf jika kami melakukan salah kata, perbuatan yang kurang menyenangkan kepada Bapak Ibu, tapi tanpa mengurangi rasa hormat, kami sangat berterima kasih atas kehadirannya. Selain itu, Bapak dan Ibu, izinkan saya juga men-share beberapa informasi tentang Prodi Arsitektur Lanskap, tentang IALI Jakarta, hanya membutuhkan waktu sekitar 30 detik saja. Sebentar ya, Bapak dan Ibu. Izinkan saya men-share sedikit informasi tentang prodi kami, tentang IALI Jakarta, dan juga tentang kolaboran kami dari Labscape. Terima kasih. Bapak dan Ibu, sebenarnya tadi ketika video ini dibuat sebenarnya ada tambahan. Selain itu juga ada yang namanya ada
Instagram dari Labskate kita, dari skate dari kolaboran kita, yaitu Bapak Anggi, yaitu adalah IG-nya selain mohon maaf sebentar. IG-nya adalah IG-nya Pak Anggi, juga ada Suga dari Tupa Skateboarding. Ya, terima kasih Pak. Ya, terima kasih sebelumnya kami ucapkan kepada Bapak dan Ibu atas partisipasi pada hari ini. Saya izin dari panitia mohon undur diri. Terima kasih sekali lagi dan tetap sehat Bapak dan Ibu. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Olivia. Halo Ibu Bapak, terima kasih Pak Mas Anggi, terima kasih Mas Pevi. Terima kasih Mas kapok-kapok Pevi. ya. Terima kasih. Saya izin memanfaatkan Kita bikin lagi ya Mas Anggi. Jangan Bagi bosan. Nenek sama Mas Evan, terima kasih. Dia semua. Makasih. Ya Bu Ina, makasih Bu Ina. Ya, nambah poin lah untuk SKA. Bapak dan Ibu, saya izin 16.35 saya akan end meeting. Ya Terima Olive, kasih. makasih Reza. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya, saya izin end meeting ya Bapak dan Ibu. Terima kasih kepada Pak Anggi lagi dan Pak Pevi. Jangan kapok ya. Terima kasih. Dan Pak Reza juga, Pak Evan juga. Terima kasih. Terima kasih semua. Ada titip pesan satu. Boleh, Mungkin Pak. buat prodi arsitektur landscape jika berkenan membukakan beasiswa untuk atlet berprestasi dari skateboard Baik untuk Pak. menyambungkan skillnya yang terpendam di arsitek bisa jadi ke skatepark soon yang akan datang gitu. Baik Pak, nanti saya Terima akan kasih, berikan Pak. Terima kontak. kasih banyak. Ya, baik Pak Pevi, nanti saya akan berikan kontak Pak Pevi langsung Pak ke Terima kasih banyak. sekretariat Ya. prodi kami. Terima kasih ya Pak. Terima kasih. kasih. Sama. Ya, saya izin end meeting ya Bapak dan Ibu. Sehat selalu, happy weekend. Sehat selalu, happy weekend. Terima kasih semua. Ya.